Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga bagi kalian yang sedang menyimak materi kali ini, menyimak agenda kegiatan hari ini, semoga kalian tetap berada dalam keadaan sehat dan baik semuanya. Sebelumnya, ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk media sosialisasi yang tujuannya untuk memantapkan penghayatan dan pengamalan terhadap Pancasila. Nah, perlu diketahui bahwa media ini melalui YouTube ini terintegrasi dengan WhatsApp group yang telah disediakan bagi masyarakat umum, juga sudah disediakan WhatsApp group sebelumnya. Kemudian bagi anak-anak, bagi adik-adik yang ada di SMP juga sudah ada WhatsApp grupnya. Nanti apabila ada hal-hal yang perlu diskusikan, silahkan untuk disampaikan di WhatsApp grup masing-masing begitu. Dan hari ini kita akan belajar bersama, kita akan mempelajari mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di era globalisasi. Silahkan untuk diperhatikan, disimak terlebih dahulu penjelasannya, dan materi ini juga sudah dibagikan di WhatsApp group masing-masing bagi masyarakat umum, dan bagi anak-anak atau adik-adik yang ada di bangku SMP sudah ada di Google Classroom. Oke, kita mulai dulu dari berangkat dari yang namanya globalisasi. Kita berangkat dari kondisi saat ini terlebih dahulu. Apa sih globalisasi itu? Nah, globalisasi itu adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Dengan kata lain, kultur-kultur yang berada antar bangsa itu seolah-olah melebur menjadi satu. Nah, globalisasi kemudian menyentuh aspek-aspek penting kehidupan manusia dan menciptakan tantangan baru dalam upaya untuk memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Nah, ada salah satu pendapat dari Suparlan yang mengemukakan bahwa dampak negatif adanya globalisasi itu adalah kemungkinan terjadinya pergeseran atau pertentangan nilai yang dapat menyebabkan perubahan gaya hidup. Nah, apabila dampak-dampak negatif ini tidak dapat dikelola dengan baik, akan menimbulkan sebuah permasalahan yang lebih besar nantinya. Maka dari itu kita lihat, kita punya apa? Bangsa Indonesia itu punya apa sih? Kita punya Pancasila. Mari kita lihat lebih jauh mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sudah terlihat ya? Nah, ini adalah gambar 3 tokoh yang sangat penting dalam perumusan Pancasila, yaitu ada Supomo, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Tentunya di mereka telah mengemukakan rumusan-rumusan dasar negara Pancasila. Hingga pada akhirnya terbentuklah Pancasila yang kita ketahui selama ini. Perumusan Pancasila itu memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Proses itu dimulai sejak adanya BPUPKI sidang-sidangnya sampai dengan sidang PPKI setelah Indonesia merdeka, dan PPKI telah mensahkan Pancasila sebagai dasar negara itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita tengok dasar negara. Dasar itu apa? Dasar itu alas, fondasi, atau pokok atau pangkal suatu pendapat atau ajaran. Jadi dasar negara itu dasar untuk penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, maka dalam menyelenggarakan negara, ketatanegaraan itu harus berdasarkan pada dasar negara. Lah, dasar negara yang dimiliki Indonesia apa? Pancasila. Setiap negara pasti memiliki dasar negara masing-masing. Tapi Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Sebagai dasar negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar di alinea 4 itu terdapat rumusan Pancasila secara jelas sebagai dasar negara. Silahkan kalian tengok sendiri.
Pancasila ditempatkan sebagai dasar negara sekaligus ideologi, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila atau sebagai sumber dari segala sumber. Nanti akan dibahas lagi. Lalu sebagai pandangan hidup itu intisari atau kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia dan diyakini kebenarannya yang berdasarkan pengalaman sejarah dan ia telah menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pandangan hidup itu sudah ada dulu. Kemudian diambil, dirumuskan dalam Pancasila, kemudian diterapkan kembali. Sehingga Pancasila ini sebagai pandangan hidup berfungsi untuk menjadi petunjuk dalam berperilaku, dalam bersikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu Pancasila sebagai pandangan hidup ini memberikan arah petunjuk atau way of life, perilaku masyarakat Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kemudian, tadi sudah ada Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Lebih lanjut lagi ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tadi juga sudah disinggung. Sebagai sumber hukum itu maknanya seperti apa? Sebagai sumber hukum berarti sebagai sumber dari suatu hukum meliputi nilai-nilai, kaidah ataupun norma hukum. Nah, Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga setiap hukum positif itu adalah hukum yang berlaku saat ini. Semua hukum positif itu harus tunduk dan bersumber dari Pancasila, sehingga setiap peraturan perundang-undangan itu dijiwai oleh Pancasila. Lalu ada pula Pancasila sebagai sumber cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Lalu untuk mencapai tujuan nasionalnya sudah ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Melindungi segenap bangsa, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian ada pula Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur itu yang dimaksud seperti apa? Pada saat perumusan Pancasila itu kan ada sebuah badan, ada BPUPKI, ada PPKI, di mana PPKI itu merumuskan Pancasila dengan kesepakatan bersama. Nah, perjanjian yang dimaksud itu telah dilakukan pada tanggal 18 Agustus 45, yaitu saat PPKI memantapkan dasar negara Pancasila secara konstitusional. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah disepakati bersama, maka konsekuensinya adalah seluruh bangsa masyarakat Indonesia harus mengamalkan Pancasila. Lalu sebagai jiwa bangsa, setiap bangsa itu memiliki jiwa. Maka Pancasila sebagai jiwa bangsa itu memiliki tujuan supaya Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Lalu ada pula sebagai kepribadian bangsa. Setiap bangsa itu memiliki karakter, memiliki ciri khas masing-masing. Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa ini memberikan kekhasan tersendiri bagi bangsa Indonesia, di mana Pancasila itu terbentuk melalui perjalanan bangsa Indonesia, sehingga tadi mampu membedakan antara Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Seperti itu. Lalu ada pula Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi itu kumpulan ide, gagasan yang memiliki nilai dan diyakini kebenarannya oleh bangsa itu, bangsa Indonesia, dan digunakan untuk pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Tadi sudah ada kedudukan dan fungsi. Lalu kita juga akan belajar tentang arti penting. Arti penting Pancasila bagi bangsa Indonesia itu sangat besar. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila itu, sila-silanya tidak dapat berdiri sendiri, tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Jadi Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat, dan saling memiliki keterkaitan.
kemudian bersinergi dan membentuk kesatuan sehingga bangsa Indonesia ini tetap berdiri kokoh sesuai dengan harapan pejuang para pendiri bangsa, pendiri negara yang terdahulu. Lalu Pancasila itu tersusun secara hierarkis piramidal. Hierarkis itu artinya tingkatan urutan. Jadi misalkan sila pertama itu menjiwai sila kedua, 3, 4, 5. Jadi sila yang di bawah itu menjiwai sila yang ada di atasnya, kemudian dijiwai oleh sila yang di bawahnya. Misal, sila kedua. Sila kedua itu menjiwai sila ketiga, sila keempat, sila kelima, dan dijiwai oleh sila pertama. Seperti itu. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar. Sebagai cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pancasila ini dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang relevan, yang paling baik. Karena apa? Karena keberadaan Pancasila itu digali dari peradaban nenek moyang bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai dasar motivasi dalam bersikap, bertingkah laku, dan perbuatan dalam berkehidupan. Contoh arti pentingnya ada membentuk membentuk identitas atau jati diri bangsa, kemudian mengatasi berbagai pertentangan, permasalahan, ketegangan sosial, lalu memberikan arah, tujuan sekaligus pendorong untuk mencapai tujuan bangsa. Lalu pedoman untuk pemecahan berbagai masalah berbangsa di berbagai bidang, lalu sebagai sarana pemersatu bangsa. Tadi sudah bicara soal konsep-konsep. Lalu penting untuk kita mengetahui tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan ideologi lain yang ada di dunia. Tadi sudah disinggung. Lalu bagaimanakah ciri atau karakteristik masing-masing dari sila dalam Pancasila tersebut? Pertama, sila ketuhanan. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan. Meyakini adanya Tuhan, kemudian diwujudkan dalam ketaatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian juga di sila kedua, ini kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat sama, mempunyai hak kewajiban yang sama sebagai warga negara, dan itu dijamin oleh negara. Lalu sila persatuan Indonesia ini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia untuk mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, agama, dan sebagainya, untuk mendahulukan persatuan dan kesatuan sehingga tidak terpecah oleh sebab apapun. Karena kita ketahui bersama ancaman atau hal-hal yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa itu tidak hanya dari luar saja, tapi dari dalam diri bangsa Indonesia. Karena apa? Karena keberagaman yang sangat heterogen pada bangsa Indonesia sendiri, sehingga gesekan-gesekan yang timbul itu justru bisa antar suku, bisa antar agama yang ada di Indonesia sendiri. Maka Pancasila untuk mengatasi paham perseorangan tersebut. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini merupakan sendi utama atau pilar dalam demokrasi di Indonesia yang berdasarkan atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Lalu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lalu kita juga perlu mengetahui tentang mempertahankan Pancasila. Artinya, berarti dengan mempertahankan Pancasila itu kita harus melaksanakan dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu tidak mengubah, tidak menghapus, dan tidak mengganti dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain. Karena apa? Dengan mengganti
dasar negara itu, maka runtuhlah bangunan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ini merupakan tanggung jawab bersama. Upaya dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang itu disarikan dalam butir-butir pengamalan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5. Saya kira ini kalian sudah memahami, teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan semua, adik-adik sudah memahami ini, dan ini saya skip saja, nanti silakan dibaca sendiri. Butir-butir pengamalan Pancasila, kemudian ada pembiasaan perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini sudah saya bagikan ya. Kita lanjut. Tadi sudah bicara nilai-nilai. Nilai-nilai Pancasila itu ada yang bersifat subjektif dan ada yang bersifat objektif. Jadi sifat dari nilai Pancasila itu ada subjektif dan objektif. Kalau subjektif itu berarti nilai-nilainya digali oleh para pendiri bangsa dari bumi Indonesia untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Lalu sebagai sifatnya yang objektif, artinya bersifat abstrak, universal, absolut, dan nilai-nilai Pancasila itu akan tetap ada sepanjang masa, baik dalam itu bidang kebudayaan, kenegaraan, maupun dalam kehidupan keagamaan. Kemudian pengamalan Pancasila secara garis besar itu ada pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ini disebut sebagai pengamalan subjektif, pengamalan atau pelaksanaan subjektif Pancasila. Ini berarti melaksanakan dan menggunakan Pancasila itu sebagai petunjuk hidup sehari-hari dengan mempunyai sikap mental, pola perilaku, dan tingkah laku ya yang dijiwai sila-sila Pancasila itu secara bulat, tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesusilaan, sopan santun, kebiasaan, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Lalu ada pula pengamalan Pancasila sebagai dasar negara. Ini sering disebut sebagai pengamalan atau pelaksanaan objektif Pancasila. Berarti melaksanakan Pancasila ini dalam seluruh bidang kehidupan kenegaraan dan tertib hukum di Indonesia. Jadi kalau pengamalan subjektif itu adalah pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau pengamalan objektif itu pengamalan Pancasila sebagai dasar negara, itu artinya pengamalan dalam kehidupan kenegaraan, ketatanegaraan, dan tertib hukum di Indonesia. Kemudian yang tidak kalah penting ada 3 nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sebuah ideologi yang terbuka. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar itu hakikat dasar, pokoknya, intinya. Hakikat dari kelima sila itu ada ketuhanan, ada kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar ini menjadi esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal tadi, yang di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Kemudian nilai instrumental itu seluruh nilai yang dipedomani di dalam sistem politik, ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan yang bersumber pada nilai dasar dan bersifat berubah. Misalkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan hukum positif. Nilai instrumental ini arah kebijakan, strategi, serta sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Kemudian nilai praksis. Nilai praksis itu realisasi nilai instrumental dalam suatu pengamalan yang bersifat nyata. Yang perlu digarisbawahi ini, nilai praksis itu yang nyata dalam kehidupan. Lalu nilai praksis ini penjabaran nilai-nilai yang senantiasa berkembang dan selalu dilakukan, dan perubahan dan perbaikan dengan perkembangan zaman, seperti itu. Jadi kalau nilai dasar itu hakikat pokoknya, misal ketuhanan. Kemudian nilai instrumental itu alatnya, alat untuk menjalankan nilai dasar. Lalu praksisnya, nilai praksisnya itu pelaksanaannya seperti apa. Jadi kalau tadi ada pembiasaan tadi itu praksisnya, nilai praksisnya, realisasi nyatanya, seperti itu. Saya kira itu yang bisa ditekankan mengenai Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa berikut dengan penjelasan makna, arti penting, kedudukan fungsi, kemudian ada pula pengamalannya. Lalu kita kembali lagi ke poin pertama tadi mengenai globalisasi. Nah, Pancasila merupakan dasar ideologi negara yang mendukung nilai budaya sejak zaman nenek moyang dulu. Pancasila itu menjadi sendi utama yang diusulkan para pendiri bangsa dengan memikirkan kepentingan negara. Pancasila sebagai dasar negara ini kemudian dihadapkan pada fenomena globalisasi. Globalisasi ini membawa tatanan baru dengan menghapus atau mengesampingkan batas-batas antar negara. Sehingga dampak negatif dan dapat terasa jika banyak budaya asing masuk ke Indonesia lalu menggerus nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Sehingga sebagai contoh, globalisasi ini telah mempengaruhi salah satu aspek budaya kita, yaitu gotong royong. Globalisasi membawa Indonesia pada masyarakat yang individualis, padahal seperti yang kita ketahui bahwa gotong royong itu merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh para pendahulu kita melalui sila keempat. Nah, sebagai kedudukannya yang sebagai ideologi yang tetap, maka isinya tidak boleh diubah-ubah. Namun tidak berarti bahwa Pancasila itu kuno. Pancasila itu memiliki sifat yang lebih terbuka dan tidak tertutup terhadap perubahan pola kehidupan yang terjadi pada masyarakat. Sehingga Pancasila ini dapat menyesuaikan diri dengan pola perkembangan zaman dengan tidak mengubah nilai-nilai yang ada. Seperti itu. Maka Pancasila inilah yang akan menjaga, yang memiliki peranan penting sebagai filter dari nilai-nilai baru atau penyaring dari nilai-nilai baru yang timbul akibat globalisasi. Rakyat Indonesia itu perlu untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perkembangan zaman atau globalisasi tadi. Tetapi Pancasila diperlukan untuk mempertahankan nilai asli yang ada di Indonesia. Pancasila dapat digunakan untuk memilah mana nilai yang dapat diserap kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan begitu, Pancasila ini tidak kaku dan menutup jalan bagi adanya perubahan. Pancasila justru akan memberikan kesempatan bagi nilai-nilai baru untuk tumbuh dalam negara Indonesia dengan tetap berada di bawah kepribadian bangsa Indonesia. Itu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di era globalisasi. Saya kira itu untuk penjelasan, sosialisasi atau materi yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya, apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk disampaikan di WhatsApp group yang sudah tersedia dan kita akan buka diskusi yang lebih jauh lagi. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Sampai jumpa di WhatsApp group dan di lain kesempatan. Bagi anak-anak yang di SMP, silahkan materi ini dipelajari sebagai bekal kalian untuk belajar. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatan, jaga semangatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.